Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang masih duduk di belakang. Kita mau mengisi tempat duduk yang di depan dulu ya. Kita akan memulai ibadah minggu kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita mau fokuskan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Kita mau nyanyikan Ku Datang Padamu. Kita datang pada Tuhan. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku.
terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan. Kami mau bawa pujian kami hanya kepadamu Tuhan, karena kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, penyertaan Tuhan pada setiap kami. Kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji, muliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, agar kami benar-benar terfokus hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu Tuhan, Yesus Kristus yang layak untuk kami sembah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih dipersilakan untuk berdiri Bapak Ibu. Kita mau memuji nama Tuhan, pujilah Yesus yang mulia. Yohanes pasal 6 ayat 67 sampai 71. Jemaat masih berdiri. Kita akan membacakan bergantian. Ayat 67 akan saya mulai bacakan, lalu Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-68. Pembacaan silih berganti. Pengakuan Petrus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Ayat 71 kita bacakan bersama-sama. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali.
Bapak Ibu, tadi kita sudah sekolah minggu ya. Sekolah minggu materi mungkin yang untuk dewasa, dari remaja sampai yang dewasa masih tentang Yesaya. Masih tentang Yesaya, dan di situ puji-pujian Yesaya pada Tuhan, pengharapan, dan puji-pujian itu mengingatkan akan kasih-Nya Tuhan. Meskipun kalau kita lihat ke belakang, sempat Yesaya bernubuat tentang kota-kota yang bermegah, dan Tuhan bilang Tuhan akan menghancurkan. Kesannya jahat ya, kesannya tega Tuhan. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan, itu semua rancangan Tuhan yang terbaik. Kasih Tuhan kepada penduduk kota itu. Tuhan gak mau melihat lama-lama penduduk kota yang bermegah itu semakin sombong dan angkuh. Tuhan ingin penduduk-penduduk di kota itu bisa berbalik kepadanya, bertobat kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mengucap syukur untuk Indonesia kita. Kita bisa beribadah di tempat ini, mengingat kasih Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan selama hidup kita. Kita mau menyanyikan satu pujian, ingat kasih-Nya.
Baik, mari kita bersama-sama tundukkan kepala untuk berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan atas pimpinan dan campur tangan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan telah kembali mengantarkan kami untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, untuk bersama-sama mendengarkan dan menerima kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan pada saat ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami imani dan kami yakini dalam Yesus Kristus, kami sungguh merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan telah melayakkan kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami tak henti-hentinya mohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan memberikan kekuatan dan juga pemulihan disempurnakan bagi saudara kami, Diakon Edi Hermanto. Kami rindu Tuhan agar Tuhan akan berikan kesembuhan yang sempurna, sehingga Diakon Edi Hermanto dapat kembali bersekutu bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami juga terus tak henti-hentinya berdoa untuk Pak Sunario dan juga Pak Santo. Tuhan juga senantiasa memberikan kekuatan dan juga penghiburan baginya, dan juga berikan kesabaran bagi keluarga yang merawatnya. Pada saat ini kami juga terus berdoa Tuhan untuk anak-anak kami dan juga adik-adik kami serta saudara-saudara kami yang tergabung di dalam PKRB maupun PKMB. Kiranya Tuhan akan pimpin mereka semuanya, baik di dalam studinya, baik di dalam pekerjaannya, maupun di dalam pergumulannya dalam masa depannya, sehingga mereka hanya selalu bersandar dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Demikian pula Tuhan, kami juga ingat terus akan orang tua kami, para senior kami. Tuhan juga senantiasa memberikan pimpinan dan perlindungan di dalam masa seniornya, sehingga selalu berharap dan bersandar sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan yang kami imani dalam Yesus Kristus memberikan kekuatan dan juga penghiburan bagi kami. Kami juga ingat terus Tuhan akan lembaga-lembaga yang ada di naungan GBI, baik Yayasan Baptis Indonesia yang membawai lembaga-lembaga yang ada. Kiranya juga Tuhan akan pimpin semua, baik STBI yang di Semarang, di Bandung, maupun yang ada di Jakarta, dalam rangka semuanya untuk membawa bagi calon mahasiswa untuk melayani Tuhan. Demikian pula Tuhan, kami juga berdoa untuk lembaga-lembaga yang umum. Tuhan akan campur tangan, sehingga melalui lembaga-lembaga ini Injil disebarluaskan. Demikian pula Tuhan, kami juga ingat akan Yayasan Baptis Indonesia, di mana di bawah Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia, di mana di bawahnya ada Rumah Sakit Immanuel di Bandar Lampung, dan juga Rumah Sakit Baptis yang ada di Kediri maupun yang ada di Batu, dan juga di Ungaran. Tuhan senantiasa menggunakan rumah sakit ini menjadi alat untuk pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Pakailah para pemimpin dan juga para dokter yang menolong rumah sakit ini, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Akhirnya kami juga tak henti-hentinya berdoa untuk negara kami. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan hikmat kepada para pemimpin negara kami ini, mulai dari pemimpin tertinggi presiden sampai pemimpin yang ada di daerah.
Tuhan senantiasa memberikan pimpinan kepada mereka semua agar menjalankan kepemerintahannya berdasarkan takut akan Tuhan. Dan juga bagi kota Bandung dan kota Cimahi di mana kami tinggal, juga Tuhan senantiasa memberikan pimpinan kepada para pemimpin yang ada di kota Bandung maupun di kota Cimahi, sehingga boleh membawa warganya menjadi warga yang didasari atas kasih daripada pemimpin daerah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena semua ucapan syukur dan permohonan ini hanya kami naikkan di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Diakon Wardoyo. Mari kita akan bangkit berdiri kembali Bapak Ibu Saudara. Kita mau memuji nama Tuhan, sebab ajaib Kau Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sukacita dan semangat. Katakan tak terbayang. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap
kita akan mengembalikan persembahan dan persepuluhan yang akan dilayani oleh keluarga Bapak Robert Sihombing. Saudari Oci akan memimpin dalam doa persembahan. Mari bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih atas semua berkat dan penyertaan-Mu sampai saat ini kami masih bisa kembali berkumpul di sini untuk memuliakan dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Saat ini kami akan menaikkan syukur kami dalam memberikan persembahan, kiranya Engkau berkati, kuduskan persembahan ini dan kiranya persembahan ini layak dan juga berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati juga orang-orang dan tangan-tangan yang akan memberi, kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa dan juga ucapan syukur ini hanya ke dalam tangan-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya Tuhan, amin. Amin. sudah melayani dalam persembahan dan persepuluhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan mendengar khotbah yang berjudul Pengakuan yang Dilandasi Iman, kita akan dipersiapkan persembahan pujian dari PBI. Dipersilakan. Ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa
cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, membimbingku ke negeri yang kekal. Kasihnya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa ragaku, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, membimbingku ke negeri yang kekal. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, membimbingku ke negeri yang kekal, membimbingku ke negeri yang kekal. Amin. Itulah saudara, realitanya kehidupan setiap orang. Kadang ada di jalan rata, kadang ada di jalan yang terjal, bahkan sangat terjal. Roda kehidupan terus berputar. Tapi pesan lagu tadi, supaya kita tak cemas, karena Tuhanlah yang berjalan menuntun kita. Amin Bapak Ibu. Meskipun jalan kita terjal, tapi Tuhan menyertai langkah kita. Amin. Ya, khotbah ini lanjutan minggu lalu. Ya, bagaimana murid-murid mempunyai sikap yang tangguh, ya, tatkala memiliki motivasi yang benar, tatkala mempercayakan hidupnya kepada Kristus. Disitulah mereka menjadi murid yang tangguh dan tidak mudah mengundurkan diri. Ini kelanjutannya, kita akan melihat pengakuan para murid ya, yang dilandasi iman. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, tolonglah kami semua Tuhan yang akan melihat kebenaran firman-Mu. Bukalah hati pikiran kami, sehingga ada pesan firman-Mu yang memberkati kami. Dengan zaman kuasa Roh Kudus untuk kami semua, sehingga kami semakin dicelikkan dan mengerti isi hati Tuhan, sehingga firman-Mu itulah yang boleh menopang dan terus memberi berkat bagi kami. Di dalam kuasa Putra-Mu Yesus Kristus,
Doa ini kami persembahkan. Amin. Ya, pengakuan yang dilandasi iman. Atau tidak ikut arus. Ya, tidak ikut arus. Seperti apa Bapak Ibu? Jika kita perhatikan di situ ayat-ayat yang kita baca tadi, dikatakan di situ, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudnya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Mari kita lihat. Ya, ini ringkasan khotbah yang kemarin. Mengapa para murid mengundurkan diri? Atau mengapa para murid pergi ya meninggalkan Yesus? Ya, karena itu mulai daripada waktu itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Murid yang banyak atau ribuan itu pergi satu persatu meninggalkan Yesus. Karena apa? Motivasi yang salah mengikut Kristus. Ya, kalau sudah motivasinya salah saudara, sudah itu enggak betul untuk membangun iman di dalam Kristus. Motivasinya apa saat itu? Kemarin apa? Bisa makan, minum sampai kenyang. Apakah ada Pak orang sekarang seperti itu? Motivasi ikut Yesus, pokoknya bisa kenyang, bisa minum sampai puas. Masih ada saudara. Kuncinya apa di situ? Berkat, 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 dan berkat. Kalau berkatnya belum muncul, dia meninggalkan Yesus. Yang kedua, para murid kemarin mundur karena apa? Pengajaran Yesus terlalu keras. Sehingga menyinggung perasaan orang banyak itu. Pengajarannya terlalu keras. Dan bertentangan dengan tradisi, keyakinan orang-orang Yahudi saat itu. Enggak mungkin kita suruh makan daging, minum darah manusia. Padahal maksud Yesus bukan seperti itu. Siapa yang percaya kepadanya, Yesus yang sudah mati dan bangkit, disitulah dia mempunyai hidup yang kekal. Dan yang ketiga kemarin, tidak percaya. Kan itu saudara, bukan ratusan, ribuan orang pergi meninggalkan Yesus. Dikatakan di situ mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Melihat kenyataan seperti itu, Yesus melihat sisa 12 juga ditantang saudara. Jika kita lihat di sini, ya ayat berikutnya ya, jika kita lihat, maka kata Yesus kepada 12 murid itu, setelah ribuan orang tadi pergi, Yesus berkata, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ya, dikatakan, apakah kamu tidak mau pergi juga? Oh dikatakan, me kai hume stelete hupagen. Silahkan kamu pergi juga. Semua sudah pergi. Saudara, pertanyaan Yesus kepada muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Atau silahkan kamu pergi juga? Itu menandakan apa? Yesus menguji kesetiaan 12 murid itu. Apakah dia tetap setia? Atau mau ikut yang ribuan orang itu? Umumnya apa saudara?
Aku enggak mau mati sendiri, menanggung kesalahan ini. Pasti yang orang banyak itu betul. Karena katanya suara rakyat, suara Tuhan. Pasti orang banyak itu betul, tapi ke-12 murid ini tidak mau ikut arus. Meskipun Yesus katakan, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ini tantangan saudara. Sehingga para murid itu harus diuji kesetiaan. Bisa dikatakan, Yesus memberi kesempatan. Yesus memberi kebebasan. Bahwa mengikut Yesus itu enggak pernah Yesus memaksa saudara. Karena itu Yesus katakan, apakah kamu mau pergi juga? Jika mau pergi silahkan. Dan Yesus memberikan kebebasan kepada 12 murid itu, jika kamu mau tetap mengikut saya, silahkan. Jika mau ikut orang banyak itu, silahkan. Yesus tidak pernah memaksa seorang pun saudara. Yesus menawarkan, Yesus mengajak. Disinilah pertanyaan Yesus, apakah kamu tidak mau pergi juga? Kita juga diberi kebebasan memilih saudara. Kalau kamu ikut aku ini, kalau kamu menolak aku ini. Nah itu menunjukkan apa? Keadilan Tuhan. Dan alasan ketiga, apakah kamu tidak mau pergi juga? Itu bisa dikatakan untuk membedakan. Mana murid-murid yang palsu, mana murid-murid yang sejati. Kalau sudah kamu mendengar perkataanku keras, kalau sudah niatmu tidak betul mengikut aku, silahkan kamu pergi. Karena itu Yesus ingin membedakan mana murid yang sejati, mana murid yang palsu. Dan itu akan tersaring. Disinilah kita akan melihat respon murid-muridnya. Tatkala Yesus bertanya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ini dari versi Yesus bisa kita lihat menguji kesetiaan para murid. Yesus tidak pernah memaksa siapapun. Dan untuk membedakan mana murid yang asli, mana murid yang palsu. Kita akan melihat ayat ini lebih dalam lagi. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Mengapa 12 murid ini tidak ikut mengundurkan diri? Bersama ribuan orang yang sudah meninggalkan Yesus. Kita akan melihat yang pertama. Jawab Simon Petrus kepadanya. Jadi Simon itu sebagai ketua kelasnya. Dia juru bicaranya. Ya. Katakan apa? Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Karena perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Simon tahu perkataan Yesus, perkataan tentang hidup yang kekal. Bukan remeh-temeh, bukan hal yang jasmani, tapi perkataan Yesus itu adalah perkataan hidup yang kekal. Mungkin sempat panas telinga 12 murid ini seperti orang banyak. Mengatakan apa? Orang banyak itu ayat 60 dikatakan, sesudah mendengar semuanya itu, ya, sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Bagi ribuan orang itu saudara, perkataan Yesus ini keras.
bertentangan dengan logikanya, tradisinya, dan keyakinannya. Kalau kita ikut Yesus terus ini bahaya, resikonya berat. Lebih baik pergi. Karena itu orang banyak itu daripada lama-lama mengikut Kristus, lebih baik saya pergi. Tapi Simon Petrus dan 12 murid lainnya dikatakan apa? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan itu saudara, jika kita teliti membaca firman Tuhan, khususnya 4 Injil, di awal kalimat Yesus selalu berkata apa? Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Itu kalau kita lihat teks aslinya, amin, amin, amin. Kalau kita umumnya amin kan di belakang. Ya. Yesus selalu mengatakan apa yang dikatakan itu amin, amin, amin. Artinya apa? Kesungguhan. Tidak ada sesuatu yang salah yang dikatakan Kristus. Umumnya kan orang berdoa amin kan di belakang. Amin di belakang. Kalau kita melihat perkataan Yesus, kalau ada kata sesungguhnya aku berkata kepadamu. Itu teks aslinya amin, amin. Apa yang dikatakan Yesus itu iya dan amin. Itu para murid di sini. Perkataanmu adalah perkataan yang hidup, yang kekal. Tapi bagi orang banyak itu apa, saudara? Perkataan Yesus sangat keras. Ini menyinggung saya. Lebih baik saya pergi. Lebih baik saya mundur, tidak ikut Yesus. Kan dikatakan oleh Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini saudara, kita bisa kuat sampai hari ini tidak seperti ribuan orang mengundurkan diri. Mari kita aminkan. Bahwa di dalam Yesus Kristus hanya ada satu. Yaitu jalan kebenaran, jalan hidup menuju rumah Bapa di surga. Di luar itu tidak ada saudara. Karena itu perkataan Yesus adalah perkataan yang hidup, yang kekal. Ini yang murid-murid pahami. Karena itu dia tidak mau mengundurkan diri seperti ribuan orang tadi. Ini seharusnya juga terjadi dalam diri kita. Sebagai pribadi yang sudah mengikut Kristus. Mengenal keberadaan Tuhan Yesus dibanding orang banyak itu. Karena itu kalau kita masih sering dengar firman Tuhan, membaca renungan firman Tuhan, kalau kita merasa terpukul saudara, itu Tuhan berbicara. Tapi kalau kita merasa tersinggung, ya, merasa tertusuk, merasa diserang, di situ kita evaluasi. Kita evaluasi. Karena firman Tuhan itu dikatakan apa? Pedang bermata dua, sangat tajam, bisa menusuk sumsum tulang kita, bahkan lubuk hati kita yang paling dalam. Karena perkataannya adalah perkataan yang hidup dan kekal. Yang kedua, mengapa para murid itu tidak mengundurkan diri? Dikatakan apa di situ? Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Bayangkan. Kalau ribuan orang tadi enggak memahami apa yang disampaikan Yesus, apa yang diajarkan Yesus. Tapi 12 murid di sini memahami di situ. Ya, bahwa aku percaya, kami telah percaya. 12 murid itu telah percaya dan tahu
bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Sering saudara-saudara di luar sana bertanya, coba di ayat mana Yesus mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Sering orang-orang di luar sana tanya, pernahkah Yesus mengaku dirinya dia adalah Tuhan? Kalau orang seperti itu kan butuh pengakuan bahwa dia Tuhan. Tapi tatkala Yesus menyatakan apa di situ? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Karena itu dia katakan, kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Bahkan ditekankan di sini ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Pak, juga banyak orang yang tahu Yesus itu Tuhan, tapi kok mengapa belum percaya? Memang banyak, saudara. Banyak orang yang tahu pengajaran Yesus, keagungan Kristus seperti 12 murid ini. Tapi mengapa mereka tidak mau mengakuinya? Nanti yang di ketiga itu terjawab. Tapi yang di sini, bahwa engkau adalah yang kudus dari Tuhan. Mari kita pahami di sini. Ini pengakuan kalau nggak dilandasi iman, saudara, nggak mungkin orang mengatakan Yesus Kristus yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang hidup. Dan dia manusia yang sudah menjadi firman dan diam di antara kita. Kan itu tatkala murid menyatakan engkau guru dan Tuhan, Yesus tidak menolak. Atau istilah guru, rabi. Dia juga disebut Tuhan, kurios. Itu bisa tuan, bisa Tuhan. Kalau Jawanya Gusti Yesus. Ya, Tuan Yesus. Tapi kalau di keyakinan yang lain bingung, saudara. Orang disosokkan Tuan. Beda sekali. Tapi kalau kita lihat Tuhan dan Tuan. Itulah keberadaan para murid dalam pengakuan imannya. Karena dia tidak mengundurkan diri. Yang ketiga, mengapa ke-12 murid tidak mengundurkan diri di sini? Ya, di ayat 70a. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Ya, juga di ayat sebelumnya kemarin kita baca di sini, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Dan bandingkan di Yohanes 15 ayat 16a di situ juga dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Bukan Pak Sitanggang yang ingin percaya pada Yesus, tapi Yesus yang ingin Pak Sitanggang selamatkan. Termasuk kita semua. Jadi menjadi percaya itu apa? Pilihan. Kan itu Yesus katakan, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Artinya apa Bapak Ibu? Yesus sudah menempatkan memilih ke-12 murid itu. Meskipun yang satu, mungkin janjal
Yang satu sudah disebut Yesus ya. Tapi yang satu di antaramu adalah apa tadi? Siapa? Siapa tadi? Disebut apa oleh Yesus? Tetapi satu di antaramu adalah Pak, kok sampai keji di situ ya? Ya. Itu menyindir Yudas supaya peka gitu loh ya. Ada yang mengatakan, Pak, berarti Yudas itu pahlawan. Kalau enggak ada Yudas Iskariot berarti apa? Yesus enggak akan disalib. Apa mau menggagalkan rencana Bapa? Tidak. Yudas itu gambaran manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Enggak ada Yudas, rencana keselamatan pasti ada. Kan itu di luar sana banyak. Yudas itu pahlawan. Karena sudah berhasil menyalibkan Yesus. Disebut pahlawan Yudas itu. Tapi Yudas itu merupakan gambaran manusia yang dikuasai dosa. Mengapa seperti itu? Saudara, pengajaran terindah di muka bumi ini siapa? Yesus. Mujizat-mujizat yang banyak terjadi dilakukan orang di muka bumi yang pernah terjadi di muka bumi siapa? Yesus. Guru terbesar di muka bumi ini yang pernah datang siapa? Yesus. Orang mendatangkan guru, profesor aja sudah puluhan juta lah saudara. Mendatangkan saja bisa hadir saja. Mungkin dia cuma cerita pengalamannya saja. Itu lembaga-lembaga itu puluhan juta, betul Bu Dame ya? Kalau mendatangkan profesor itu, guru-guru hebat itu. Kadang mereka cuma ya setengah jam bicara. Karena namanya tercatat di situ sudah kebanggaan lembaga itu. Dan yang hadir juga didorong itu karena ilmunya. Lah kita itu mencari ilmu. Mencari kebenaran, tapi sumber kebenaran siapa? Yesus di situ. Apa artinya ini saya jelaskan? Karena banyak orang saudara kelak akan protes. Saya belum pernah melihat pengajaran yang baik di dunia ini. Kalau saya akan melihat pengajaran yang terbaik, guru terbaik di dunia ini, saya akan bertobat. Pasti Tuhan sudah suruh ini, lihat Yudas Iskariot. Kurangnya apa melihat pengajaran Yesus yang terbaik. Saya belum pernah melihat mujizat terbesar di muka bumi ini. Kalau saya sudah pernah melihat mujizat terbesar, saya akan menerima Yesus. Ya. Tuhan menyuruh Yudas silakan ini bertobat dia. Dia sudah dipilih, tadi katakan apa? Tuhan menguji, Tuhan memberikan kebebasan dan tidak pernah memaksa. Dan itu tadi yang awal tadi untuk membedakan mana murid yang asli, mana murid yang palsu. Tentu katakan, apakah kamu tidak mau pergi juga? Seakan-akan pertanyaan itu, Yesus mengusir semua muridnya. Justru Yesus menyeleksi, menguji. Dan Yesus memberikan kebebasan untuk memilih. Dan akhirnya terlihat mana murid yang asli, mana murid yang palsu. Kan itu saudara di sini. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Pak, berarti pilihan Tuhan ada yang salah dong. Kan Yudas seperti itu. Mungkin Bapak Ibu dalam benaknya berpikir itu. Kok Yudas mengkhianati, berarti pilihan Yesus salah dong. Berarti Yesus tahu ada murid yang akan menyalibkan dia. Pikiran kita.
Tapi kembali ke awal tadi. Siapa yang mau pergi silahkan. Tuhan tetap memilih. Tapi keputusan pilihan itu di tangan kita. Kan itu dikatakan, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini. Dan dikatakan juga di situ, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi Bapak Ibu, saya, Bapak Ibu semua menjadi pengikut Kristus. Mau siapa? Mau kita atau mau Tuhan? Mau Tuhan. Harus pahami di situ, menjadi orang Kristen itu pilihan. Kita bersyukur di situ. Petrus dan teman-temannya bisa mengatakan perkataanmu kekal Tuhan Yesus. Aku percaya Engkau adalah Allah yang kudus, Allah yang kekal. Kalau bukan itu dikarenakan dari Bapa seperti ini, orang enggak bisa, saudara. Dan kita bersyukur menjadi umat pilihannya, menjadi orang-orang spesial. Karena itu ada kata tadi yang bisa menolong kita. Kok Petrus bisa? 12 menit itu bisa mengatakan itu. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi saudara yang dikasih teh, kita bisa menyebut Yesus Tuhan. Seperti katakan Petrus tadi apa? Engkau adalah Allah yang kudus. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Itu atas kemurahan Bapa. Karena para murid tadi dikatakan apa? Di situ. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Karena itu kita bisa refleksi. Mengapa Petrus bisa menjawab dengan pengakuan iman yang luar biasa? 3,5 tahun sudah dekat sekali komunikasinya dengan Tuhan Yesus. Tentu saudara, pengenalan dikatakan apa di situ? Dan kami telah percaya dan tahu. Tahu di situ ginosko. Melakukan apa? Pengenalan secara terus-menerus. Kalau kita tahu siapa Kristus, berarti apa? Hubungan kita itu semakin dalam, semakin mengenal kehendaknya, semakin mengenal yang disukainya. Tanpa pengenalan, kita tidak tahu apa yang disukainya. Bu Sis, kesukaan makanan Pak Sis apa? Apa Bu? Yang paling disukai apa Bu? Hah? Sayur apa? Oh, kacang merah, iya. Pak Sis, yang paling enggak disukai makanan Bu Sis apa Pak Sis? Wah, mosok? Yang paling enggak disukai apa? Hah? Apa Pak Sis? Sayur asem? Semua suka, betul? Sekarang saya tanya Bu Sis, sing paling disukai apa Bu Sis? Sing paling enggak disukai? Sayur apa Bu? Oh semua suka, iya. Berarti cocok logi ya, cocok berarti. Kalau kita kenal pasangan kita, pasti saya enggak suka makanan ini. Pasti
Pak Sis juga enggak mau dimasakkan itu. Istri misalkan, oh saya enggak suka masakan ini, berarti enggak masakan itu. Wah ada anak yang enggak suka makan sop, ya jarang makan sop. Karena apa? Kenal dalam satu keluarga. Seperti hubungan kita dengan Tuhan. Para murid ini percaya dan tahu kenal. Seperti hidup kita, saudara. Apa mau Tuhan? Apa yang enggak disukai Tuhan? Apa yang disukai Tuhan? Dan apa yang enggak disukai Tuhan? Sejauh pengenalan kita. Kalau kita enggak pernah baca Alkitab, bagaimana kita tahu? Kalau kita enggak pernah belajar firman Tuhan, bagaimana kita tahu? Apa toh yang disukai Tuhan, apa toh yang tidak itu? Seperti kita, hidup dalam keluarga, hidup dengan pasangannya. Begitu pula hubungan kita dengan Tuhan. Kan tuh Petrus katakan, aku percaya dan aku tahu. Dan semuanya itu adalah kemurahan Bapa. Kan tuh yang terakhir ini saudara, pengakuan yang dilandasi dengan iman. Ini mendorong kita. Oh, tatkala kita sudah mengikut Kristus, mari kita landasi dengan iman. Artinya hidup kita penuh penyerahan kepadanya. Kita semakin berserah kepada Allah, bahwa kita itu mempunyai Allah di dalam pribadi yang sangat nyata. Dibanding Allah yang ada di muka bumi ini. Ingat saudara, apa bedanya Allah orang Kristen dan Allah yang di luar iman Kristen apa? Kalau Allah di luar iman Kristen apa? Imajinasi manusia. Ya, kalau Anda belajar agama-agama suku, mereka meyakini Allah itu dari kencing gajah. Keyakinan mereka, hasil imajinasi mereka. Ya. Agama yang lain, Allah itu digambarkan seperti ini, sosok zat yang enggak boleh diilustrasikan oleh apapun. Karena bentuk zat, dan zat itu enggak bisa dilihat dengan kasat mata kita. Ada keyakinan yang lain menggambarkan Allah itu seperti ini. Seperti orang tua, berjenggot panjang. Dan sebagainya. Jadi Allah di luar iman Kristen itu digambarkan apa? Allah manusia mencari pembenaran, menggambarkan Allah seperti ini, Allah seperti itu. Tapi Allah orang Kristen apa? Allah yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Bukan ilusi, bukan hasil pertapa manusia, tidak. Ini yang membuat kita itu beda dengan ilah atau agama-agama yang lain. Kita harus bersyukur pengakuan iman para murid yang dilandasi iman menggambarkan apa? Perkataan Yesus hidup yang kekal yang sudah menyatakan diri tadi. Yesus pribadi yang sudah datang ke dunia. Dan semuanya itu kita pilih adalah anugerah Allah. Mari saudara, kita paham seperti ini. Kalau kita paham dogma seperti ini, doktrin seperti ini, Allah kita Allah yang hidup, bukan hasil imajinasi manusia, pencarian manusia, tidak. Justru Allah datang ke dunia menyatakan diri dan tujuannya. Itu Allah kita yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Pak, kalau gitu ada orang mengatakan semua agama itu sama, gimana? Kan kita Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, oke.
Kalau hidup bersosial, oke. Bahkan ada yang ekstrim mengatakan, semua agama enggak sama. Kalau agama semua sama, berarti apa? Saya Minggu Kristen, Senin Buddha, Selasa Islam, Rabu Konghucu. Kan semua sama. Ingat, itu untuk meninabubukan seseorang. Sehingga iman seseorang itu dangkal. Yang penting saya berbuat baik, yang penting berbuat baik. Tapi iman kepada Yesus Kristus mereka enggak pernah beritakan. Kan tuh saudara di sini dikatakan, ayo kita baca 1 Korintus 12 ayat 3. Mari kita baca sama-sama. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan itu pekerjaan siapa? Roh Kudus. Petrus bisa menyatakan perkataanmu hidup yang kekal. Engkau Allah yang kudus, Allah yang hidup. Kalau bukan karya Bapa di surga dengan kuasa Roh Kudusnya, saudara, Petrus tidak bisa mengatakan itu. Hari ini kita diingatkan. Tidak ada yang mengatakan Yesus Tuhan selain Roh Kudus, mari. Itu kita imani. Saya mengundang tim musik ke depan. Kita memuji pujian yang terakhir. Kita mengingat kasih Yesus yang sudah nyata dalam diri kita. Yang sudah menyatakan keberadaannya di tengah hidup kita, saudara. Sehingga kita semakin mengenal Allah tidak hanya di mulut kita, tidak hanya di pikiran kita, tapi dalam hati kita yang dalam. Seperti Petrus menyatakan pengakuan imannya kepada Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini. Ingat kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Yesus yang sudah nyata datang ke dunia. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkan. Mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Pilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku.
Kami mengundang semuanya berdiri. Kita angkat satu pujian dari awal dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Mengingat kasih dan kemurahan Allah kita. Begitu besar Kasih Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih-Mu menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kita katakan, kasih-Mu bebaskanku Tuhan. Kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Katakan, kasih-Mu bebaskanku. Kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah pujian ini terus membuat kami bersyukur di hadapan Engkau Tuhan. Karena kasih-Mu, Engkau memberi jaminan hidup bagi kami.
Karena bilur-bilur-Mu Tuhan, Kau sudah mati dan menebus kami. Biarlah Tuhan, ini terus menggema di tengah-tengah kehidupan kami. Mohon kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, melawat kami semua. Sehingga pengakuan iman kami semakin bertumbuh di arah Engkau. Dan semakin bertumbuh iman kami. Sehingga kami menjadi murid-murid-Mu Tuhan, yang siap apapun keadaan kami terjadi. Karena hanya kepadamu Yesus, kasih yang sudah nyata, yang mau mati bagi kami, menyelamatkan kami, dan menyertai kami. Itu terus yang membuat kami kuat menjadi murid-murid-Mu. Berkatilah Tuhan kami semua yang sudah melihat kebenaran firman-Mu hari ini. Di dalam kuasa Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur ini. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mohon kesabarannya. Bapak Ibu semua, ada beberapa pengumuman yang menjadi perhatian kita sebelum kita doa berkat. Yang pertama, mengundang semua jemaat bisa join untuk persekutuan doa besok Rabu 4 Februari jam 7 malam sampai jam 8. Firman Tuhan akan disampaikan Diakon Sridadi Adianto. Kasih Diakon. Berikutnya, petugas ibadah minggu depan 8 Februari bisa dilihat ya, sehingga semuanya siap untuk melayani Tuhan. Latihan masih hari Sabtu jam 6 sore. Lanjut. Ya, minggu pertama ini ada satu saudara kita yang ulang tahun 7 Februari, Saudari Alexa Patricia Jesse Sihombing. Iya, sudah request hadiahnya Bu? Oh sudah, iya. Ya, selamat ulang tahun Jesse, Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi? Ya, malam ini jam 7 malam ada rapat PPG pertama. Kita akan evaluasi program-program tahun kemarin dan perencanaan tahun ini. Silakan Bapak Ibu, ya. Nanti berkumpul khusus panitia perancang gereja. Ya, nanti malam jam 7. Dan setiap komisi bisa juga menyampaikan rencana program-programnya. Ya. Sebab nanti akhir Maret itu kita RUG-kan. Sehingga semua jemaat tahu seperti program-program sebelumnya. Juga mengingatkan pertengahan bulan ini ya, ada persekutuan PKMB gabungan ya, gereja kita dan PKMB PKRI GBI Anugerah. Tempatnya di gereja kita ya, hari Sabtu. Ya, itu tambahan pengumuman. Ada lagi tambahan pengumuman? Iya, persekutuan WBI dalam rangka Pekan Doa PI ya. Besok Sabtu jam 11, tempat di gereja, firman Tuhan Ibu Damai dan MC-nya Ibu Sarah. 14 Februari, iya. Ini bersamaan nanti ya dengan PKMB. Ini siang, PKMB sore. Ya, makasih. Ada lagi? Ya, kalau enggak ada. Apakah ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah minggu ini? Kami menyambut dengan sukacita. Ada? Siapa? Pak Martin? Ada? Oh tidak ada. Ya. Semuanya sudah pernah ibadah di hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama, kita mohon berkat pada Bapa di surga. Mari kita naikkan doa berkat di hadapannya.
kepada Allah yang hidup, Allah yang kami puja, kami sembah di dalam Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Berkat-Mu turun bagi kami semua. Hari ini, esok, sampai Engkau datang kedua kali menjemput kami. Kita aminkan dengan pujian Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Silakan duduk kembali, kita saat teduh sejenak.